Sidang kasus penistaan agama yang menjerat Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan kembali dilanjutkan 3 Januari 2017 mendatang. Sidang keempat itu akan dilangsungkan di Auditorium Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan agenda mendengar keterangan para saksi. Sebelumnya, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan penasihat hukum dan terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam sidang beragendakan putusan sela kasus dugaan penistaan agama menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan terdakwa perkara penistaan agama Basuki Cahayapurnama dan tim penasihat hukumnya. Majelis Hakim menilai terdakwa kurang memahami tentang subjek korban dalam keberatan yang disampaikan penasihat hukum sehingga menimbulkan kerancuan. Pengadilan juga menilai nota keberatan yang disampaikan penasihat hukum telah masuk dalam materi pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam proses pembuktian. Majelis Hakim juga menilai keberatan Ahok bahwa dirinya tiada niat menista agama Islam yang terbukti dengan memberangkatkan haji para pengurus masjid dan membangun masjid bukanlah keberatan yang dimaksud dalam klasifikasi keberatan. Keberatan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan penasihat hukumnya tidak dapat diterima. 2. Menyatakan sah menurut hukum surat dakwaan penuntut umum nomor register PDM /147-JKT.UT/12. Saudara ya, perhatikan ya. Tidak perlu dikomentari. Kami ulangi. 2. Menyatakan sah menurut hukum surat dakwaan penuntut umum nomor register PDM /147-JKT.UT/12/2016 tanggal 1 Desember 2016 sebagai dasar pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. 3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 1537/2016/PN.JKT.UT atas nama terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok tersebut di atas. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Dalam sidang ketiga, Majelis Hakim menyampaikan 4 poin penting, yakni menyatakan keberatan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan penasihat hukumnya tidak dapat diterima, menyatakan sah menurut hukum surat dakwaan penuntut umum sebagai dasar pemeriksaan terdakwa Basuki Cahayapurnama, memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan terdakwa atas nama Basuki Cahayapurnama dan menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir. Sebelumnya, tim penasihat hukum menilai pengadilan merupakan upaya hukum terakhir yang dapat diterapkan apabila peringatan keras kepada pejabat calon gubernur DKI Jakarta tersebut telah diberikan, namun diabaikan olehnya. Peringatan keras harus dilakukan terlebih dahulu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 84. Namun di sisi lain, Majelis Hakim memandang bahwa peringatan keras yang seharusnya dilakukan oleh Presiden melalui Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung ditujukan kepada organisasi atau suatu aliran kepercayaan yang dianggap menodaikan agama yang dianut masyarakat Indonesia. Sidang Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berada dalam pengawasan ketat petugas. Pengamanan dilakukan secara berlapis untuk mencegah bentrokan massa. Pendemo kemudian dipisahkan, yang kontra Ahok berada di sisi utara sedangkan yang pro Ahok di sisi selatan. Sayangnya, meski disediakan tempat, tidak terlihat massa pro Ahok, sedangkan anti Ahok mendominasi. Yang terpenting bahwa pemberitahuan untuk adanya simpatisan yang datang, kita antisipasi, yang kita komunikasikan, kita koordinasikan. Yang terpenting bahwa teman-teman semuanya itu dapat mengikuti jalan sidang ini dengan tertib dan lancar. Selanjutnya, sidang kasus penistaan agama yang menjerat Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan dilanjutkan 3 Januari 2017 mendatang. Sidang keempat itu akan dilangsungkan dengan agenda mendengar keterangan para saksi. Nantinya, tim kuasa hukum Ahok akan menghadirkan lebih dari 10 saksi. Namun, tim kuasa hukum tak menjelaskan lebih jauh siapa saja para saksi itu.
Sementara itu, tim jaksa penuntut umum akan memanggil 6 saksi untuk sidang lanjutan 3 Januari 2017 mendatang. Sama seperti tim kuasa hukum, tim jaksa juga tidak menjelaskan siapa saksi yang akan mereka hadirkan. Pada persidangan keempat, lokasi sidang akan dipindahkan ke ruang auditorium Kementerian Pertanian, Jalan RM Harsono Ragunan, Jakarta Selatan. Pemindahan tersebut telah disetujui berdasarkan surat izin Ketua Mahkamah Agung atas permohonan dari Kajati DKI dan Kapolda Metro Jaya. Nanti sesuai dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 221/KMA/SK/12 Romawi/2016 atas dasar permohonan daripada jaksa dan kepolisian, maka persidangan berikutnya kami tunda tanggal 3 Januari hari Selasa jam 9 di gedung Kementerian Pertanian, ya, sesuai SK KMA, Jalan RM Harsono nomor 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Gedung auditorium Kementerian Pertanian dipilih sebagai lokasi sidang karena sebelumnya pernah digunakan untuk menyidangkan kasus dugaan teroris dengan terdakwa Abu Bakar Ba'asyir. Perpindahan tempat sidang dari PN Jakarta Utara ke auditorium Kementerian Pertanian diusulkan karena pertimbangan keamanan dan memiliki ruang sidang yang luas. Pihak kepolisian juga akan tetap bersiaga. Untuk masalah tempat sidang ya, ini kewenangan penuh dari pengadilan ya. Kita yang terpenting bahwa kita tetap melaksanakan apa yang pengadilan sampaikan, ketetapan itu, misalnya di kacamata ini tetap kita amankan. Seandainya nanti dari putusan setelah nanti ada sidang berlanjut dan akan beralih di gedung yang lain, akan tetap kita amankan juga seperti itu. Gedung Kementerian Pertanian memiliki beberapa ruangan besar, salah satunya Gedung D Auditorium Kementerian Pertanian yang mampu menampung 200 pengunjung. Jika dirasa kurang, Gedung E Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan yang mampu menampung 1.000 orang bisa juga digunakan. Selanjutnya, pemeriksaan saksi-saksi akan dilakukan di Gedung Kementerian Pertanian. Sidang dilanjutkan setelah majelis hakim menilai surat dakwaan penuntut umum sah secara hukum sebagai dasar pemeriksaan perkara pidana Ahok. Dengan banyaknya saksi yang diajukan, bukan tidak mungkin sidang Ahok akan memakan waktu lebih dari 5 bulan. Hal itu terjadi jika dalam perjalanannya masing-masing pihak memiliki atau mempunyai saksi-saksi baru. Belum lagi jika nantinya jadwal persidangan tidak berjalan lancar, seperti saksi yang belum bisa hadir ataupun ada tim jaksa atau penuntut umum yang berhalangan hadir dan meminta waktu. Sebelumnya, jaksa mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif pasal 156A KUHP atau pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. Dalam persidangan, publik berharap hakim mampu memutus perkara dengan adil tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Tim Liputan, Berita 1.